Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara sekalian, kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang di acara Seminar Nasional dengan tema Digital Detox untuk Keseimbangan Hidup. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya sebelum kita menuju ke pembahasan inti. Siapa yang tadi malam sebelum tidur masih mengecek notifikasi HP? Atau siapa yang tadi pagi pertama kali setelah membuka mata yang dicari adalah ponsel? Oke, tenang. Untuk handphonenya tidak akan saya sita karena ini adalah acara seminar, bukan acara sita HP. Itu. Dari dua aktivitas barusan yang saya sebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sangat bergantung pada teknologi. Dan kita sangat bergantung pada kemajuan digital, khususnya gadget, yang saat ini fasilitasnya sangat banyak dan bisa kita klik sekali lalu muncul berbagai fitur yang kita inginkan. Menurut State of Mobile yang diteliti pada tahun 2023 menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia menggunakan ponsel selama 5,7 jam per hari. Dan intensitas jam ini meningkat yang kemudian dikaji ulang oleh Universitas Padjadjaran yang meneliti pada saat COVID, peningkatannya signifikan menjadi 6,85 jam per hari. Seperti itu. Dan tentunya ini sangat memprihatinkan karena apa? Karena pada normalnya penggunaan ponsel itu adalah maksimal di angka 2-3 jam per hari. Tentunya keadaan ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena penggunaan ponsel yang berlebihan itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita. Contohnya, pancaran radiasi yang disebabkan oleh ponsel. Dan kesehatan mental kita yang terlalu banyak menggantungkan hidup kita pada ponsel seperti itu. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang konkret untuk mengatasi hal itu agar keseimbangan hidup kita dan kualitas hidup kita terjaga seperti itu. Dan solusi yang paling konkret adalah digital detox. Digital detox adalah proses mengurangi intensitas penggunaan ponsel untuk menjaga keseimbangan diri kita, menjaga kualitas hidup kita, menjaga kesehatan mental kita, dan masih banyak lagi seperti itu. Dan tentunya ini juga diteliti kembali oleh Jurnal Akselerasi Indonesia yang menyebutkan bahwa digital detox bisa juga disebut sebagai puasa digital, yang tentunya memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, termasuk kualitas tidur kita, terus untuk mengatasi anxiety atau kecemasan, dan yang terakhir sebagai refleksi diri. Seperti yang sudah saya sebutkan di poin pembuka, salah satu fungsi digital detox adalah untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup yang dimaksud adalah ketika kita terlalu banyak menggantungkan hidup atau menghabiskan waktu bersama ponsel, akan ada hal yang dikorbankan, termasuk kehidupan nyata kita. Yang biasanya kita intensitas untuk interaksi dengan tetangga, dengan keluarga, atau dengan rekan kerja, karena adanya ponsel yang banyak fitur yang memanjakan mata kita, akhirnya interaksi sosial kita di dunia nyata berkurang. Dan tentunya ini sangat berpengaruh untuk kualitas hidup kita. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tips bagaimana cara menerapkan digital detox. Tips yang pertama yaitu jauhkan ponsel ketika kita makan dan kita akan tidur. Biasanya kan banyak dari kita yang makan sambil memegang ponsel atau tidur sambil dibarengi ponsel seperti itu. Itu dihilangkan. Karena itu kan kebiasaan kecil yang bisa kita ubah secara singkat. Karena selain untuk mengurangi aktivitas kita di ponsel, itu juga bisa untuk menjaga kesehatan kita. Menggunakan ponsel sebelum tidur, apalagi kita sampai tertidur dan HP ada masih di dekat kita, itu akan berbahaya bagi kesehatan kita karena pancaran radiasinya yang sangat dekat dengan tubuh kita, khususnya otak kita. Jadi mulai dikurangi ya intensitas menggunakan ponsel saat kita makan dan kita akan tidur. Yang kedua adalah melakukan aktivitas-aktivitas di dunia nyata yang biasa kita lakukan dulu sebelum adanya ponsel khususnya Android. Seperti melakukan olahraga, berinteraksi dengan keluarga dan tetangga, menjalankan hobi, dan banyak aktivitas-aktivitas kecil lain yang
bisa membangkitkan kedekatan emosional kita secara nyata daripada kita menggunakan ponsel. Itu. Dan tips yang terakhir yang lebih ekstrim adalah melakukan digital fasting atau puasa dunia digital. Pada saat kita hari libur, di hari Minggu, libur sekolah atau libur bekerja, itu kita coba stop untuk menggunakan ponsel selama berapa jam atau bahkan setengah hari. Jadi aktivitas mulai pagi hingga siang yang biasanya kita lakukan berjam-jam di media sosial, itu kita rubah menjadi aktivitas-aktivitas lain tanpa ponsel sama sekali dari 6 jam hingga 12 jam. Itu akan terasa dampaknya bagi kualitas hidup kita. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan saya yang saya banggakan, saya rasa itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan, tips untuk melakukan digital detox. Tentunya tips ini tidak serta menjauhkan kita dari kemajuan digital atau modernisasi. Tapi kita harus bijak memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi digital, agar kualitas hidup kita dan interaksi sosial kita di dunia nyata dapat tetap terjalin. Jadi kita bisa melakukan hidup dengan seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Harapan saya setelah adanya kegiatan ini, kita bisa melakukan perubahan atau langkah kecil yang bisa merubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik, seperti digital detox ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di acara seminar ini. Semoga acara ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dan segala kekurangan-kekurangan di acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.